orang-orang yang dididik beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembelajaran kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-8, di mana pelajaran yang ke-8 ini berkaitan dengan mubtada, mufrad muzakkar, dan juga khobar mufrad muzakkar. Begitu pula dengan lawan jenisnya, yaitu mubtada mufrad muannas dan juga khobar mufrad muannas. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kaidahnya. Adapun pada pertemuan kita kali ini kita akan mencoba menjawab dan membahas secara bersama-sama tadribat yang ada pada pelajaran yang ke-8. Bisa kita buka pada halaman 93 ya. Baik. Kita mulai nabda min Neni, fadholi Bu Neni. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung latihan Ustaz ya. Latihan. Tadribat awalan istakhrij al-mubtada al-mufrada al-mudzakkara wal mubtada al-mufrad muannas minal jumalil taliyah. Itu Ustaz. Nah. Ini perintahnya menyebutkan gitu Ustaz ya. Yang mana yang mubtada, yang mana yang muannas gitu Ustaz. Iya, sahih. Mubtada yang mufrad mudzakkar atau mufrad muannas. Oh, nah. Raqam wahid as-sayyadu mahirun. Itu Ustaz. Iya. Pemburu itu terampil, apa itu artinya Ustaz? Iya, mahir, terampil. Iya. As-sayyadu al-mubtada, mahirun khobar Ustaz. Ini lil muzakkar. Lil muzakkar. Kemudian untuk jumlahnya gimana Ustaz? Kalau tadi mudzakkar itu kan dari sisi jenis ya. Adapun kalau dari sisi jumlahnya atau bilangannya termasuk apa? Jumlah ismiyah Ustaz. Maksudnya bilangannya. Apakah dia bentuknya mufrad, sorry. Jadi mufrad dan juga mudzakkar gitu ya. Mufrad muzakkar. Nah, misalnya. Sahih Ustaz. Iya. Afwan, taib ba'daha Mbak Aisyah, fadhali. Al-khutobatu jayyidatun. Diartikan iya. Ya, khutbahnya bagus ya Ustaz. Iya, khutbah itu bagus gitu ya. Boleh. Al-khutbatu mubtada jayyidatun khobar. Iya. Kemudian Muannas Ustaz. Muannas, mufrad muannas gitu ya. Mufrad muannas. Lengkapnya gimana Ustaz yang bagus Ustaz? Al-khutbah, karena di sini perintahnya itu hanya mengidentifikasi mubtada aja ya. Sementara khobar tidak perlu, maka kita cukup jawab yang mubtada karena khobar itu kan pasti mengikuti mubtada.
Jadi semisal nomor 2 di sini al-khutbatu jayidatun fahadhil jumlah hadal mubtada ada minal mudzakkar atau minal mufrad al mudzakkar gitu. Khutbah mubtada ini itu dari mufrad dan mudzakkar. Bisa disebut yakunu al mubtada'u atau ditambah hadza gitu ya. Yakunu hadzal mubtada mufradan mudzakkaran. Mudzakaran atau Muannasan, ya. Mufradan muannasan. yakunu hadal mubtada. 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 Mm-mm. Mufrad muannas. Naam, mufradan muannasan. Jazakallahu khairan. Wa iya. Boleh menggunakan itu yakunu atau menggunakan ya'ti. Ya'ti hadzal mubtada mufradan muannasan. Dua-duanya boleh, yakunu atau ya'ti gitu ya. Selanjutnya ba'daha Bu Sari, fadhali. Nah, Ustaz, bismillah. Az-zakatu faridotun. Az-zakatu ya'ti hadzal al-mubtada. Al-mubtada'ul mufradal mu'annasan. Gitu, Ustaz. Nah, sahih. Ya'ti Artinya, hadzal mubtada. artinya zakat itu wajib. Ya, zakat itu wajib. Sahih. Ba'daha Bu Puji, fadhali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anharu an-nahru tawilun ya'ti al-mubtada'un Mufradan. mufradan. Mufradan apa Bu Puji? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Nah, mudzakkaran. Ya'ti hadzal Mudzakkarun. mubtada Sungai itu mudzakkaran. panjang. Nah, sungai itu panjang. Sahih. Ba'daha Bu Sri Swarningsih, fadhali. Asyajaratu aliyatun. Pohon lebih tinggi. Iya, pohon itu tinggi. Mufrad mu'annas ya Ustaz? Naam, mufrad muannas. Sahih. Ba'daha Bu Vera Mustami'ah ya. Berarti langsung ke Bu Sri Musniati. Tafadhali. Bu Sri Musniati, mic-nya belum terbuka, Ibu. Namanya Ustaz ya. Al-Matjar Iya. kabirun. Al-Matjaru kabirun. Namanya Matjaru. Al-Matjaru kabirun. Nah, Toko. iya, toko. Al-Matjaru Ustaz. Toko. Toko itu besar. Al-Matjaru Ya. mubtada muzakkar ya Ustaz. Nah, Kabirun mufradnya jangan mufrad mudzakkar. muzakkar. Al-Matjaru mubtada mufrad muzakkar. Kabirun muzakkar mufrad muzakkar. Khobaru Iya. Ya, sahih. Jadi kabirun ini khobarnya dan dia pasti mengikuti mubtada'nya sehingga sama yaitu mufrad dan mudzakkar. Ba'daha setelah Bu Sri Musniati
Berarti kembali lagi ya. Na'ud ila ukhnaini, fadholi. Akhwan nomor berapa Ustadz? Nomor 7. Nah, eh, 7. Al-qamisu jadidun. Itu Ustadz. Ya, Baju. ini. Baju itu baru gitu Ustadz ya. Naam. Yakunu hadzal mubtada'un mufradan muzakkar. Itu Ustadz. Ya, mudzakkaran sahih. Ya, Yakunu hadzal mubtada mufradan mudzakkaran. sekarang Ustadz. Ya, afwan. Ba'daha Aisyah. Fadhol. Al-qaryatu saghiratun. Desa itu kecil. Ya'ti mubtadaun mufradan muzakkar muannasan. Naam, sahih. Ya'ti hadzal mubtada mufradan muannatsan. Ba'daha Bu Sari. Asauru alifun. Banteng itu jina. Asauru al-mubtada'ul mufrad al-mufrada muzakkar. Naam, ya'ti hadzal mubtada mufradan mudzakkaran. Yang terakhir Bu Puji. Ya Ustaz. Al-maktabatu wasi'atun. Ya'ti mutakar al-mutada'un mufradan mutakirun. Mubtada mufrad kemudian Mu'annas. muannatsan. Mu'annasan. Sahih. Perpustakaan itu luas. Naam, sahih. Masyaallah. Ahsantunna jami'an wa barakallahu fikunna. Qad intahayna min at-tadrib al-awwal wal an nantaqil ila at-tadrib ats-tsani. Fadholi Bu Sri. Tanian akmil bimubtada'in munasibin wadbithu cakal kama fin namudadi nukot hadirun al-amilu hadirun nukot zu'mun al-filu pun gajah itu besar. Naam, sahih. Al-filu dhakhmun. Taib. Ba'daha Bu Sri Musniati. Nomor 2 ya Ustaz. Syari'atun. Syari'atun cepat ya Ustaz. Ya, sahih. Kereta ya. Syari'atun. Kereta. Apa nih Ustaz kereta? Lupa Ustaz kereta apa ya Ustaz? Kereta al-qitaru. Cuman kereta di sini Mobil muzakkar. aja. Mobil aja, Bu. Mobil. As-sayyaratu syari'atun. Mobil itu As-sayyaratu syari'atun. syari'atun. Mobil itu cepat. Nah, mobil itu cepat. As-sayyaratu syari'atun. Baik.
Ba'daha naud ila Neni maratan ukhra. Fadholi Neni. Kholiyatun. Rokem salis, Ustaz. Naam. Muhrimatun terlarang kan Ustaz? Muhrimah itu ini wanita yang Terlarang, bukan terlarang artinya. menggunakan Ihram. Oh, menggunakan pakaian ihram. Al-imra'atu, Ustaz. Bisa. Boleh. Al-imra'atu muhrimatun. Gitu Ustaz. Ya, Ana baik. ini bacanya di sini di kamus terlarang, salah gitu Ustaz. Artinya tarjim Ustaz. Muhrimah itu dari kata ahrama yuhrimu, artinya labisal ihram, menggunakan pakaian ihram. Ya sudah kalau gitu al-imra'atu muhrimatun. Wanita itu Ustaz ya. Iya. Tapi sedikit koreksi aja. Ini dari min haitsul lughah, dari sisi bahasa. Kita mungkin pernah dengar ya, ada istilah imro'atun, ada juga istilah Mar'ah. al-mar'atu. Mar'atu, sorry. Jadi Yang ada dipakai dua mar'ah. pengucapan. Yang dipakai yang mana Ustaz? Mar'ah Ustaz. Nah, yang dipakai nanti mar'ah. Oh. Jadi ada bedanya kapan kita menggunakan imro'atun dan kapan kita menggunakan al-mar'atu. Jadi untuk mudahnya itu, kalau kita menggunakan mar'ah, itu kalau makrifat ada al-nya, al-mar'atu gitu ya. Tapi kalau tanwin tanpa al, tanpa alif lam, maka itu menggunakan imro'atun. Itu hanya pelafalan aja. Jadi kalau ada alif lamnya, al-mar'atu, kalau tanpa alif lam atau tanwin gitu ya, maka menggunakan imro'at. Syukran ini faedahnya Ustaz. Jadi kalau dia tanpa alif lam jadinya nggak boleh dibaca imra'atun Ustaz ya. Jadi dia bacanya Ya. al-mar'atu muhrimatun. Sahih al-mar'atu muhrimatun. Sekarang Ustaz. Jazakallah khairan. Afwan. Wa iya. Taib ba'daha. Setelah Bu Neni, Mbak Aisyah, fadholi. Ustadz, ini ada Utiria baru bergabung, diberi kesempatan dulu atau saya dulu, Ustadz? Mbak Aisyah aja dulu, nanti kita sesuaikan dengan nomor urut aja. Oh, nama Ustadz. Robi'ah, Ustadz. Robi'ah, nah. Kholiyatun. Ma makna kholiyatun, Ustadz? Farighah, kosong artinya. Kholiyah itu kosong. Seperti farighutun. Kosong. Kosong. Kalau dia mau anas, ya. Iya, mohon. Kosong. Gurfatu boleh, Ustadz? Boleh. Al-gurfatu kholiyatun. Nah, al-ghurfatu khaliyatun. Kholiyatun. Ruangan itu kosong. Nah, sahih, ruangan itu kosong. Al-ghurfatu khaliyatun. As-safinatu juga boleh. Kapal itu kosong, nggak ada muatannya gitu. Iya, boleh. Nggak ada muatannya, nggak ada penumpangnya, misalnya gitu ya. Sama kosong. Jadi kosong di sini bisa kosong artinya sepi gitu ya. Itu bisa kholiyah. Intinya kholiyah di sini lawan dari musdahimatun. Kalau pernah dengar bahasa musdahim gitu ya. Musdahim itu kan ramai. Artinya ramai, padat. Nah, beda dengan kholiyah. Kosong atau sepi berarti Ustadz ya? Iya, kosong atau maksudnya adalah sepi gitu ya. Biasa kalau khairan. Wa iya. Taib ba'daha, setelah Mbak Aisyah, Pergi belajar. Bu Nggak ada ya? Sari, fadhol. Ntar dulu. Em, Kita jadi duduk situ. Buku tis. eh, Hah?
Ar-raudatu ar- ar- ar-raudatu nadifatun. Iya, Taman itu bersih. iya. Ar-raudhatu nadhifatun. Taman itu bersih. Sahih. Ba'daha Bu Puji. Sadisan ya Ustaz. Iya, sadis. Al-Mandaru bisa Ustaz. Pemandangan Boleh itu Al-Mandur. ini luar biasa. Kok luar Luar biasa. biasa. Aneh, ya. Menakjubkan. Menakjubkan. Mm-mm. Bahasa Arabnya, Bu Puji. Al-Mandaru ajibun. Al-Mandaru ajibun. Nah, pemandangan itu luar biasa atau menakjubkan. Menakjubkan. Mbak Daha setelah Bu Puji, Bu Sri Suwarningsi. Jadi badiun ya Ustaz. Naam Badi. Badi itu bagus bukan Ustaz? Benar nggak bagus Ya, itu? Badi pun sama seperti Jamilun. Sama Jamilun. Badi, Jamil. Jami. Apa ya? Misalnya gambar itu bagus gitu. Aswaru badiun gitu. Perlu dikoreksi. Jadi aswaru di sini itu jamak. Oh, aswaru sama Ustaz. Mufradnya itu kan as-suratu gitu ya, ada tak marbutohnya. Aswaratu. As- Berarti itu ya muannas ya Ustaz. Muannas. Begitu pula dengan aswaru itu kan jamak. Jamak tidak berakal, maka kaidahnya dianggap sebagai perempuan, mufrad muannas. Jadi kurang tepat gitu ya. Pas berarti kalau arosmu gitu Ustaz. Arosmu gitu. Ar-rasdu, Arosmu. oh ar-rasmu, sahih. Gambaran ya. Gambaran ya. Mm-mm. Arosmu badiun. Iya, ar-rasmu badiun, sahih. Tulisannya Gambar gimana itu, Ustaz? kenapa bunyi? Tulisannya gimana? Ar-rasmu, sebentar. Ro, sin, dan mim ya. Saya tulis dulu. Oh, Ar-rasmu. Ar-rasmu badiun. Baik. Selanjutnya setelah Bu Sri Swaningsi, Bu Sri jazakallahu khairan Musniati. Ustaz. Wa iya. Lazizun sedap ya Ustaz. At-ta'amu lazizun. Makanan itu Naam sahih. At-ta'amu ladzizun. Makanan itu lezat. sedap. Lezat. Naam. Ahsantunna jami'an wa barakallahu fikunna. Qad intahaina min at-tadrib ats-tsani wal an nantaqil ila tadrib ats-tsalis. Fadholi Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salisan akmil Mm-mm. bi khabarin munasibin wadbituhu bisyakli kama fin namudzaji. An-namudzaji al-fakihatu Namudzaji. an-namudzaja Zaju. an-namudzaju
Al-fakihatu. Al-fakihatu ladzidatun. Ar-risalatu. Cerita ya Ustaz. Ar-risalatu itu. Salah surat. Surat. Ar-risalatu tawilatun. Boleh Ustaz. Boleh, surat itu panjang maksudnya gitu ya. Iya Ustaz. Iya. Mm-mm. Jazakumullah khairan Aris. Ustaz. Wa iya. Baik, ba'daha setelah Bu Ria, Bu Vera. Fadholi. Nah, Ustaz. As-sajaratu kathiratun. Kathiratun. Nah, artinya Pohon-pohon itu banyak. Pohon, iya, iya benar Ustaz ya. pohon. Pohon-pohon kan Ustaz. Mufrad. Pohon itu banyak. Oh, pohon itu banyak. Nah, pohon itu banyak sahih. Asy-syajaratu kathiratun. Ba'daha setelah Bu Vera, Bu Dian. Fadholi. Al-filu dohmun. Al-filu dohmun. Nah, artinya Gajah itu sangat besar. gajah itu sangat besar. Nah, ba'daha kembali lagi ke Bu Neni. Fadholi Bu Neni. Rabi'an. Al-fallahu muhadzabun. Bisa Ustaz? Muhadzabun. Nah, bisa. Eh, Al-fallahu muhadzabun. Artinya petani itu apa tadi sih? Sopan. Nah, ya, muhadzabun, sopan atau baik, ramah gitu ya. ya. Sekarang Ustaz. Ya, afwan. Ba'daha Mbak Aisyah. Al-baharu ya Ustadz. Al-baharu. Yang mana? Al-jaru. Oh, oh, astagfirullah. Nah, Ustadz. Al-jalu. Al-jalu. Ustadz. Jalu. Jarak. Tetangga. Apa Ustadz? Tetangga. Tetangga. Oh iya, tetangga. Al-jalu. Baik. Khairon ya Ustadz. Baik gitu tetangga Baik. saya. Hasanun. Hasan. Ya, hasanun atau solihun bisa. Solih Adabun. atau Kalau adabun, adabun. adabun sopan itu Ustaz. Oh, kalau sopan mu'addabun. Mu'addabun. Kalau adab itu nanti bukan orangnya, tapi masdarnya, perilakunya, adab gitu ya. Tapi kalau orangnya yang sopan, mu'addabun. Saya ketik aja untuk al-jaru, kemudian mu'addabun. Jadi mu'addabun atau muhadzabun itu sama artinya. Sama-sama sopan gitu ya. Atau beradab, berakhlak gitu. Tadi jawabannya Mbak Aisyah yang mana? Oh, semuanya Ustadz baik. Semuanya. Hasan Hasanun. solih. Beradab. Ya. Solihun, kemudian tadi hasanun ya, hasanun dan seterusnya. Tab itu untuk nomor 5. Kemudian selanjutnya Bu Sari. Nah, Ustaz. Mu'adzabun. Al-mimbaru kabirun. Al-minbaru Kabirun. Mimbar itu besar. kabirun. Iya. Ya, mimbar itu besar, sahih.
Selanjutnya Bu Puji. Hmm, ya, Ustaz. Di sana. Ya, nomor 7. Al-imaratu tawilatun. Nggak boleh, Ustaz. Apa itu? Ada apa, Ustaz? Boleh. Maksudnya tinggi ya. Iya. Ini kan Mm-mm. bangunan. Ya, Bangunan. bangunan, gedung, sama. Al-imaratu tawilatun atau bisa menggunakan aliyatun sama artinya tinggi. Aliyatun. Ya. Aliyatun. Kemudian yang terakhir wa akhiran ba'daha Bu Sri Suwarningsih. Asamsu toliatun. Asyamsu toli'atun. Naam, sahih. Artinya, Matahari itu terbit. nah matahari itu terbit. Sahih. Toli'atun. Karena asyamsu di sini mu'annas ya. قد انتهينا من التدريب الثالث والآن ننتقل إلى التدريب الأخير ألا وهو التدريب الرابع. بعدها بسري مسنياتي فضلي. Afwan Ustaz, lewati dulu Ustaz, ini anaknya lagi Afwan Ustaz, lewati dulu Ustaz. Oh ya, بعدها setelah Bu Sri Musniyati, Bu Ria fadholi. Rabi'an ayyinil ismal mudzakkara wal ismal muannasa fil jumalit taliyati. Ya. Fatimatu tuhibbu ini Afan Ustaz disuruh ngapain Ustaz ya? Ayin artinya tentukan isim mana isim mudzakkar dan mana isim muannas, hanya itu aja. Fatimatu tuhibbu walidaha. Iya. Muannasnya Fatimatu, mudzakarnya walida. Walida itu mudzakkar. Naam, sahih. Artinya, ya. Fatimah menyayangi putranya. Walid Orang nama tua ya Walid. Ustaz, apa Ustaz? Ya, orang Fatimah tuanya. menyayangi orang tuanya. Atau karena di sini cuma satu ya, Walid berarti ayah gitu ya. Ayah. Menyayangi Ayahnya. Sahih. Sudah benar. Fatimah Jazakumullah di khairan sini. Ustaz. Ya. Fatimah di sini isim muannas, wal walid ya isim mudzakkar. Badah Bu Vera. Nah, Ustaz. Tajri fis sayyaratu fis syari'in. As-sayyaratu isim muannas, syari'u isim muzakkar. Iya, sahih artinya. Oh iya. Mobil itu berjalan dengan cepat di jalanan. Tanpa cepat. Oh, berjalan. Oh iya. Mobil itu berjalan di jalanan. Di jalan, gitu Ustaz. Di jalan. Sahih. Mobil itu berjalan di jalan. Sahih. Ba'daha Bu Dian. Zara'al fallahu qamhan. Petani itu menanam gandum. Al-fallahu mudzakkar, qamhan mudzakkar. Nah, sahih. Ba'daha kita kembali ke Bu Neni. Fadholi Bu Neni. Nah, Ustaz. Tahbitu at-ta'iratu fil mator. Ustaz.
Hmm, Iya. pesawat itu terbang di bandara. Gitu, Ustaz. Bukan terbang. Tahbi itu apa? Eh, Iya, apa ya? mendarat, turun, Oh, mendarat. turun atau land. Ustaz. Ah, Landing Ustaz ya. ya, landingnya. Ini isim yang muannasnya iratun, kemudian yang muzakarnya al-mator gitu Ustaz. Ya, sahih. Atau iratu ya ismul muannas wal matar wa al ismu al mudzakkar. Heeh. Tab Oh, jadi tahdid itu ba'daha ya, artinya landing Ustaz ya. ya Mendarat. landing. Landing mendarat tahdid itu landingnya. Oh ya. Tab. Sekarang Ustaz. Afwan. Selanjutnya Mbak Aisyah, fadhol. Khamis. Uzunul fili kabirotun. Telinga gajah ya Ustaz. Telinganya gajah besar. Ya, sahih. Uzunu isim muannas Ustaz. Naam. Al-fili isim 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 muzakkar. Iya. Kabirotun isim muannas. Naam, sahih. Udhun sini muannas, fil mudzakkar, kabirah muannas. Tab selanjutnya Bu Sari. Al-habasyatu ba'idatun. Al-habasyatu wal ismal mu'annas wal ba'idatun mu'annas juga Ustaz. Ya, sahih. Artinya Bu Sari. Ethiopia itu jauh. Naam, al-habasyatu ba'idatun, Ethiopia itu jauh. Ini tempat hijrah pertama ya bagi Negeri kaum muslim. Nah, negeri Habasyah. Tab selanjutnya Bu Puji. Ya Ustaz, saya di sana. Akma ya Ustaz. Ya, A'ma. Ahmad Turabu Ainal Musafiri. Musafir apa musafir Ustaz? Musafiri, mudhaf ilaih. Turabu Aturabu Ismul Mutakar. Iya. Musafiri Ismul Mutakar. Nah, kurang satu Bu Puji. Oh Aina itu ya Ustaz. Ya, Aina. Mutakar juga. Ismul Mutakar. Mu'annas. Ain Oh di sini mu'annas sebagai ya mata. Ya Ustaz. ya, sahih. Berpasangan ya. Tab artinya Jadi Bu Puji. debu itu Pak Ustaz membutakan. Kok artinya gitu? Iya. Naam, sahih, membutakan. Debu itu membutakan Membutakan. mata pelancong apa? Musafir. Sama. Musafir. Ya, pelancong bisa dari pelancong atau musafir. Debu itu membutakan mata musafir. Ya, ini mungkin maksudnya musafir di padang Sahara Pasir. ya, padang pasir gitu. Kelilipan. Angin mungkin ya kelilipan Ya, tapi sama membutakan. lilipan Pasir. gitu ya. Kemudian yang terakhir setelah Bu Puji, Bu Sri Swaningsih, fadhol. Apa ma'un nahar. Ma'u muzakkar, isi muzakkar, anahar isi muzakkar. Naam, sahih. Artinya, Bu Sri? Air sungai itu kering. Air sungai itu kering. Naam, sahih.
Baik, alhamdulillah. Ahsantunna jami'an wa barakallahu fikunna. Qad akmalna kulla tadribat min at-tadrib al-awwal ila tadrib ar-rabi' min ad-dars ats-tsamin. Jadi sebelum kita lanjutkan qabla an nuwasil ila dars at-tasi, hal min soal, apa ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke pelajaran yang ke-9. Ustadz, berarti itu Ya. isim yang kabirotun, ba'idatun itu masuk isim yang sifat itu ya Ustadz? Sifat atau yang apa ya? Masdar ya Ustadz. Sifat atau apa? Pertanyaannya. Yang itu tadi loh termasuk isim kan macam-macam, ada yang hewan, manusia gitu kan Ustadz. Lah yang kabirotun, ba'idatun itu masuk yang isim sifat atau Wasfun. Hah? Wasfun ya, disebut dengan wasfun. Wasfun atau sifat. Oh ya, berarti bukan masdar ya Ustadz, sifat ya Ustadz. Iya, sifat. Enggak Ustadz. Jadi memang untuk menentukan apakah itu sifat, apakah itu masdar, itu memang nanti perlu belajar sorof. Karena nanti di sorof itu membedakan mana bentuk masdar, mana bentuk sifat gitu ya. Dan sifat ini nanti ada banyak, di antaranya ada isim fa'il, itu juga sifat, atau isim maf'ul, itu juga disebut dengan sifat, atau disebut dengan sifat musyabbahah. Nanti ada insya Allah kalau ibu-ibu sudah masuk ke babnya, dan itu nanti dipelajari di sorof. Sehingga nanti ibu-ibu ini paham mana yang bentuk masdar, mana yang bentuk sifat gitu ya. Adapun sifat itu nanti banyak macamnya. Begitu pula dengan masdar, masdar itu juga banyak macamnya. Tapi seperti ba'id di sini jelas, di sini sifat. Begitu pula dengan kabir, ini juga masuk ke dalam kategori sifat musyabbahah nanti gitu ya. Tapi ada lagi? Mungkin barangkali ada sebelum kita lanjut ke pelajaran 9. Intinya pelajaran ke-8 ini hanya fokus ke mubtada khobar dan mufrad mudzakkar atau mufrad muannas. Kita belum masuk ke musanna ataupun jamak gitu ya. Masih ke dalam tahap mufrad. Sehingga nanti ada musanna dan juga nanti ada jamak. Kita lanjutkan dulu. Barangkali jika ada pertanyaan bisa ditampung dan bisa ditanyakan nanti di akhir. Al-an qad wasalna ila dars at-tasi. Kita sudah sampai di pelajaran yang ke-9. Al-mazra'atu. Al-mazra'ah berarti artinya sawah atau tempat menanam. Mazra'ah. Dari kata zara'a yazra'u, dan ini nanti disebut dengan isim makan. Makanu zira'ah artinya tempat untuk menanam. Ya bisa diartikan sawah, ladang, atau yang semisalnya. Intinya tempat untuk menanam. Kemudian al-kalimat al-jadidah, al-mazra'atu, sudah kita bahas tadi artinya. Nasyitun artinya semangat, giat, rajin. Ini sifat nasyitun di sini. Kemudian harasa yahrusu artinya membajak. Kemudian rozaqo yarzuqu artinya memberi rizki. Kemudian qawiyun artinya kuat, dan ini sifat juga. Kemudian kharif di sini musim gugur. Al-kharifu musim gugur. Kemudian ar-rabi'u ini musim semi. Kemudian yang terakhir ahya yuhyi. Ahya yuhyi artinya menghidupkan.
Ini yang berkaitan dengan kalimat jadidah. Kemudian kita baca nasnya. Yuqal huna al-mazra'atu kabiratun. Sawah atau ladang itu besar. Wa asjarul fawakihi katsiratun. Dan pohon-pohon yang berbuah itu banyak sekali. Pohon-pohon yang berbuahnya banyak sekali. Wan nabatu mukhtaliful anwa'i. Dan tanaman-tanamannya atau tumbuhan-tumbuhannya itu mukhtaliful anwa'i, bermacam-macam jenisnya, bervariasi gitu ya. Dan tanamannya bervariasi. Kemudian fil mazra'ati fallahani, di sawah atau ladang tersebut fallahani, terdapat dua petani laki-laki. Dua petani laki-laki. Al-fallahani nasyitoni. Dua petani tersebut nasyitoni. Kedua-duanya itu semangat, rajin, giat sama ya. Wahuma, dan keduanya pun yahrusanil ardo, membajak tanah. Selain memiliki sifat yang semangat, rajin, mereka juga membajak tanah, sedang membajak tanah. Kemudian wayasqiyanin nabata, keduanya juga menyirami tanaman, menyirami atau mengairi sama. Wayad, oh ini salah ketik ya, dalnya sukun, wayade gitu. Yad'uwanillah, keduanya pun juga berdoa kepada Allah an yarzuqahuma, agar Allah memberikan rezeki kepada mereka berdua khairan katsiran, kebaikan yang banyak, maksudnya rezeki yang banyak. Kemudian tadi dua petani laki-laki ya, sekarang perempuan. Wafil mazro'ati, dan di sawah atau ladang tersebut fallahatani, terdapat juga dua petani wanita. Al-fallahatani nasyitotani, dua petani wanita tersebut dua-duanya rajin. Wahuma tusa'idani, keduanya membantu akhawaihima, dua saudara mereka berdua. Akhwai artinya dua saudara, saudara laki-laki ya. Akhwai, dua saudara laki-laki, hima, mereka berdua. Mereka berdua di sini kembali ke petani perempuan tadi. Jadi maksudnya mereka membantu saudaranya, dua saudaranya. Kemudian apa yang dilakukan mereka? Fatajma'ani, maka kedua petani perempuan ini tajma'ani, mengumpulkan atau menghimpun simarul asjari, buah-buahan yang ada di pohon, al-asjar wal khudara, dan juga mengumpulkan sayuran. Selain mengumpulkan buah-buahan dan juga mengumpulkan sayuran. Kemudian wafil mazro'ati, dan di ladang atau sawah tersebut sauroni, juga terdapat dua lembu, dua sapi jantan atau dua lembu. As-saurani qawiyani, kedua sapi tersebut qawiyani, kuat. Wahuma, dan keduanya, hewan keduanya ini yusaidanil fallahaini, membantu dua petani laki-laki. Membantu dua petani laki-laki fi amalihima, di dalam pekerjaan mereka berdua. Kemudian alinea terakhir, fil kharifi,
Dan di musim gugur atau pada musim gugur, kanatil mazra'atu ardon, maka ladang tersebut akan menjadi ardon, tanah. La nabata fiha, tidak ada tanaman di tanah tersebut. Wala thimaro, dan juga tidak ada buah-buahannya. Ini di musim gugur. Jadi tanahnya kering maksudnya gitu ya. Nggak ada tanaman dan juga nggak ada buah-buahannya. Wafir robi'i, sementara di musim semi, ahyahallahu, maka Allah pun menghidupkannya. Di sini kembali ke ardun tadi, menghidupkan tanah tersebut gitu ya. Allah menghidupkan tanah yang kering tadi itu bin nabatil akhdori, dengan tanaman atau tumbuhan yang hijau. Itu di musim semi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan tanah tadi, ini kembali ke tanah atau bumi. Sesungguhnya zat yang telah menghidupkan tanah tersebut, la muhyil mauta, pasti bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Ini sebagai bentuk bantahan atau pengingkaran kepada orang-orang yang tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Kemudian innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dialah, yaitu Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan, dan Allah pula yang akan menghidupkan kembali manusia. Jadi itu semuanya hal yang mudah bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berkaitan dengan nas yang ada pada pelajaran ke-9. Barangkali ada yang belum dipahami terkait mufradatnya atau jumlahnya. Sebelum kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Fadholi. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tadi terakhir Bu Sri Swarningsi ya. Berarti sekarang Bu Sri Musniati. Bu Sri Musniati sudah siap atau masih ada Iya, keperluan? Iya, udah oke Ustaz. Ya, Fadholi Bu Sri. As'ilatul isti'abi. As'ilatul isti'abi. Pertanyaan apa? Isti'abi, apa itu isti'abi Ustaz? Isti'abi artinya pengayaan, sama seperti isai gitu ya. Pengayaan. Soal pengayaan gitu ya Ustaz? Iya. Kam falahan fil majra'ati. Berapa orang petani di kebun itu? Wahwa falahani. Naam, fil masra'ati fallahani, sahih. Ada dua. Laki-laki. Naam, jawabannya fil masra'ati fallahani. Sudah benar ya. Ada dua petani laki-laki. Ba'daha Bu Ria. Kam fallahatan fil mazru'ati fallahatani. Ya, sahih. Fil masra'ati fallahatani. Ba'daha Bu Vera. Nah, Ustaz. Maza ya'malu al-falahani. Apa yang dilakukan kedua petani itu? Gitu ya Ustaz ya? Ya, sahih. Dua petani yang laki-laki ya. Iya.
Al-falahani yahrusanil ardo wa Mm-mm. yasqiyanin nabata wa yad'uwanillaha an yarzuqahuma khairan katsiran. Itu Ustaz. Iya, sahih. Nah, sahih. Dimulai dari ya harusani itu ya. Huma ya Mm. harusani sampai akhir paragraf. Nah, Selanjutnya kemudian Madza ta'malul fallahatani huma tusa'idani akhwaihima fatajma'ani thimarul asyari. asyari wal khudar. Iya, sahih. Dimulai dari huma tusaidani sampai akhir paragraf. Ba'daha kembali lagi ke Bu Neni, fadholi Bu Neni. Rokem yang nomor berapa ini Ustaz? Khamsah yang kelima. Khamsah. Nah, fil mazra'ati dalilun ala anna allaha yuhyil mauta kaifa dzalik itu Ustaz. Iya. Fil mazra'ati di sawah itu dalilun ala annallah menjadi bukti sahih Ustaz. Ya, Menjadi menjadi dalil atau bukti bahwa Allah itu yang menghidupkan yang sudah mati. Gitu Ustaz. ya, sahih. Hmm, Kaifa dzalik? Bagaimana bisa seperti itu? ini dari ada nih ya terakhir bukan Ustaz jawabannya. Fi harifi kanatin. Ya, Bisa itu Ustaz? boleh. Fil kharifi kanatil mazra'atu arbon la nabat gitu Ustaz. Fiha wala thimaro. Wa fi rabi' ahyahallahu bin nabat akhdar Ustaz. Iya, sahih. Boleh pakai. Di musim gugur gitu Ustaz ya, sawahnya Iya. gersang. Tidak ada apa istilahnya Tanaman. tidak ada tanaman di saat di musim semi itu Allah ya itu Allah menghidupkan Allah menumbuhkan gitu Ustaz ya. Ya, menumbuhkan maksudnya. Menghidupkan di sini menumbuhkan. Ya menumbuhkan tanaman itu gitu Ustaz ya. Itu Iya, menjadi bukti kebesaran Allah gitu Ustaz ya. Dari yang setelah kering, cuman tanah kering gitu Ustaz ya. Kemudian ya. di satu waktu Allah menghidupkannya kembali gitu Ustaz, menjadi hijau. Iya. Itu udah jawaban. Sama seperti. Ya, sudah benar. Itu untuk jawabannya. Jadi sama keadaan manusia ini nanti juga pasti akan mati dan suatu saat nanti Allah yang akan membangkitkan kembali manusia ini untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan selama hidupnya. Masya Allah. Ada faedahnya juga teks-teks seperti ini Ustaz ya. Masya Allah. Iya, sahih. Insya Allah. Ini ditambah kaifa dzalik tadi sudah termasuk Ustaz. Iya. Kalau misalkan mau lebih disempurnakan lagi sebenarnya boleh. Kalau ada pertanyaan kaifa itu kan bagaimana gitu ya. Berarti nanti jawabannya bi gitu ditambahkan. Kaifa dzalika bi an ahyahallah atau saya tulis aja. Bi an bi-an ahya Allahu atau bi-an ahya al-ardo
ba'da mautiha. Sebenarnya seperti ini juga sudah cukup. Afan, ini salah, ini apa namanya? Salah ketik. Ahya ini menggunakan alif mamdudah ya. An ahya. Tep. Jadi jawabannya bi'an ahya Allahul arda ba'da mautiha. Yaitu dengan Allah menghidupkan kembali tanah yang sudah mati. Mati di sini maksudnya kering gitu ya. Itu boleh menggunakan yang secara singkat ya. Selanjutnya setelah Bu Neni, Mbak Aisyah masih ini ya, sibuk kayaknya, masih ada keperluan. Berarti kita langsung ke Bu Sari, Fadholi Bu Sari. Terakhir nomor 6. Madza yahdusu lil mazru'ati fil harifi wa fil robi. Apa yang terjadi pada sawah di musim gugur dan musim semi? Fil harifi kanatil masru'atu ardoan. Iya, ardoan. Maksudnya gersang. Dibaca ya ardon. Ardon. Itu seperti gurun gitu, Ustadz. Ya, gersang artinya ya tidak ada tanaman. Ya. Wafi arrobi ini bin nabatil akhdori. Ya, sorry. Jadi untuk nomor 6 ini mirip ya dengan jawaban nomor 5. Tapi kalau misalkan nomor 5 itu lebih fleksibel, bisa kita menggunakan jawaban yang sudah baru saja kita share tadi. Nabi an ahya Allahu ba'da mautiha. Misalkan gitu ya. Jadi kurang lebih sama untuk nomor 5 dengan nomor 6 ini jawabannya. Sekarang kita masuk ke kaidahnya langsung saja. Kita buka halaman 99. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang mubtada mufrad. Mubtada mufrad itu ada dua, mufrad mudzakkar atau mufrad muannas. Nah, sementara pada bab yang baru ini kita akan membahas mubtada yang musanna. Artinya dalam bentuk dua ya, ganda. Kalau mufrad itu kan tunggal, yang ini ganda atau dua. Al-qaidatu, kaidah yang pertama, ya'til mubtada'u ahyanan musannan. Datang mubtada itu terkadang musannan dalam bentuk musanna. Jadi kalau kita artikan secara global, terkadang mubtada itu datang dalam bentuk musanna gitu ya. Nah, ketika mubtada ini datang dalam keadaan musanna, maka apa yang terjadi? Fayati khobaruhu musannan. Maka khobarnya pun harus datang dalam keadaan musanna. Jadi harus sinkron. Kalau mubtada'nya musanna, maka khobarnya wajib dalam keadaan musanna juga. Mislu seperti al-fallahani nasyitani. Al-fallahani di sini kan mubtada dan mubtada'nya datang dalam keadaan musanna. Maka khobarnya yaitu nasyitani juga harus datang dalam keadaan musanna. Sehingga nggak boleh kita katakan misalkan al-fallahani nasyitun misalkan gitu ya. Nggak boleh, harus sinkron.
selaras antara mubtada dengan khobar. Kemudian yang kedua, yakunul khabaru, ini ada salah ketik ya. Khabaru bukan khabaru. Yakunul khabaru musannan muzakkaran. Khobar itu akan menjadi musanna muzakkar. Kapan itu? Idza kana al-mubtada'u musannan muzakkaran. Apabila mubtada'nya datang dalam keadaan musanna dan muzakkar. Mislu seperti as-saurani qawiyani. As-saurani di sini mubtada dan mubtada'nya dalam keadaan musanna muzakkaran. Qawiyani, maka di sini khobarnya pun harus sama, yaitu muzakkar musanna muzakkaran. Begitu pula berlaku untuk yang muannas perempuan. Yakunul khabaru musannan muannasan idza kana al-mubtada'u musannan muannasan. Khabarnya itu akan menjadi musanna muannas apabila mubtada'nya itu musanna dan juga muannas. Mislu seperti al-fallahatani nasyitatani. Nah, ini berkaitan kaidah yang baru. Dan secara garis besar atau secara umum ibu-ibu sudah paham insya Allah berkaitan dengan kaidah yang baru saja kita bahas. Kemudian yang ketiga, ini tambahan. Ini penting juga untuk membedakan dengan yang mufrad. Kaidah yang ketiga, halaman 100. Alamatu raf'il mubtada'i al-musanna wal khabaril musanna al-alifu. Alamah tanda rafa' mubtada. Tanda rafa' mubtada musanna, begitu pula dengan tanda rafa' khabar musanna itu adalah al-alifu, yaitu alif. Beda dengan mufrad. Kalau kemarin kita sudah belajar mufrad, itu kan rofaknya dengan dhammah. Sehingga i'rabnya kan mubtada'un marfu'un bid dhammah atau khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammah. Itu berlaku untuk mufrad. Sementara kalau untuk musanna, baik itu mubtada maupun khabarnya, maka marfu'nya, tanda rofaknya itu adalah alif. Sebagaimana contoh yang ada di bawah ini. Namudajani lil i'rab. Dua contoh untuk i'rab. Contoh yang pertama, al-fallahani nasyitani. Bagaimana kita mengi'rab kalimat tersebut? Al-fallahani mubtada'un marfu'un. Sebagaimana yang sudah kita bahas, mubtada itu pasti marfu' selama-lamanya. Mubtada'un marfu'un. Ini merupakan pasangan yang tidak boleh ditukar, diubah gitu ya. Mubtada pasti marfu'. Mubtada'un marfu'un, cuman bedanya yang di sini yaitu bil alifi. Kalau kemarin bit dhammah, sementara untuk musanna ini adalah bil alifi. Kenapa marfu'nya dengan alif? Li'annahu musanna. Karena dia dalam bentuk musanna. Begitu pula dengan khabarnya nasyitani, khabarul mubtada'i marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Kemudian contoh yang kedua, al-fallahatani nasyitatani, ini sama aja untuk i'rabnya. Al-fallahatani mubtada'un marfu'un bil alif li'annahu musanna. Kemudian yang terakhir nasyitatani khabarul mubtada'i marfu'un bil alif li'annahu musanna. Tapi ini berkaitan dengan kaidah yang baru untuk hari ini. Barangkali ada yang ditanyakan. Adapun untuk tadribat, karena waktunya sangat mepet, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, biidznillah. Atau ada pertanyaan di luar kaidah ini, tafadholi. Ada yang ditanyakan? Baik, yang Belum, berkaitan Ustaz. dengan belum ada ya. Kalau belum ada, kita akhiri ya.
Ini kurang 3 menit, tapi tadribatnya nanggung atau dibahas tadribatnya? Afwan Ustadz, izin bertanya. Iya. Afwan Ustadz, jika kita membuat kalimat gitu Ustadz ya, jika objeknya itu berupa kalimat, bagaimana ini kalimatnya? Gitu aja Ustadz. Kalau kita bikin kalimat yang objeknya itu berupa kalimat gitu Ustadz, bukan berupa isim. Objeknya dalam bentuk kalimat gitu ya? Biasanya kalau berupa objek kan saya ingin roti gitu Ustadz ya. Langsung objek ada maf'ulun binya. Kalau dia yang berupa kalimat saya ingin menyelesaikan apa gitu Ustadz. Panjang-panjang gitu kalimat. Afwan, syukran Ustadz. Ya, Afwan. Kalau pertanyaannya berkaitan dengan bagaimana jika objeknya itu dalam bentuk jumlah gitu ya, kalimat, maka nanti ini berkaitan atau menyinggung bab masdar muawwal. Kalau ibu-ibu mungkin pernah mendengar ya, masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Seperti contohnya, misalkan saya ingin pergi gitu ya. Kalau kita menggunakan objeknya ini dalam bentuk isim, saya ingin pergi, maka bentuknya kan uridu az-zahaba. Saya tulis aja. Uridu az-zahaba. Ini objeknya dalam bentuk isim. Uridu az-zahaba. Artinya aku ingin pergi. Ini sudah jumlah mufidah. Tapi bagaimana kalau objek di sini yaitu lafadz az-zahaba dirubah dalam bentuk kalimat gitu ya. Maka az-zahaba yang di sini merupakan masdar yang kita kenal dengan masdar sorry, itu kita ubah ke masdar muawwal, masdar yang ditakwil gitu. Sehingga berbunyi uridu an azhaba. Nah, an azhaba di sini nanti dalam bentuk kalimat saya ingin pergi. Nah, jadi nanti ada istilah masdar sorry atau ada istilah masdar muawwal, masdar yang ditakwil. Salah satu rumusnya, rumus dari masdar muawwal ini salah satu ya, bukan satu-satunya, yaitu an kemudian ditambah dengan fiil. An plus fiil itu masdar muawwal. Jadi an kemudian ditambah dengan fiil itu sama dengan masdar muawwal. Ini salah satu formula atau rumusnya. Dan masih banyak lagi rumus-rumus yang lain berkaitan dengan masdar muawwal ini. Seperti itu Bu Neni. Kalau Anna gimana Ustadz? Anna. Boleh. Coba gimana Ustadz kalau pakai Anna Ustadz? Kalau Anna biasanya nanti kita menyinggung dzonna wa akhwatuha. Dzonantu misalnya gitu ya, atau azunnu. Azunnu aku mengira annaka apa misalkan zahibun gitu ya. Nah, azunnu annaka zahibun. Aku mengira bahwasanya kamu itu pergi. Nah, ini menggunakan anna. Dan jumlahnya ini nanti menempati maf'ulain gitu ya, tapi nggak perlu kita perdalam. Intinya annaka zahibun di sini itu masdar muawwal yang menempati maf'ul. Bahkan di sini nanti menempati 2 maf'ul karena dzonna dan saudara-saudaranya itu membutuhkan 2 maf'ul. Maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Ada lagi? Ini untuk anak. Jadi ada an, ada anna, misalkan. Bahkan nanti ada ma, masdariyah juga, dan yang lainnya. Sebenarnya banyak untuk formula atau rumus
dari masdar muawwal. Hanya saja yang sering dipakai memang itu an plus fiil atau anna dan isim dan khobarnya. Nah, Ustadz, kemudian yang kalau yang di depannya diawali dengan seperti fi semacam itu berarti dia tergolong sibul jumlah gitu Ustadz ya? Bukan. Kalau Iya, di fi di depannya. sini juga jumlah. Nah, sahih. Oh, nah. Suka Ustadz. Insyaallah jazakallahu Ya. khairan. Wah, iya benar. Jadi untuk syibuhul jumlah itu untuk ini nanti ya. Jadi kalau untuk syibuhul jumlah itu pembahasannya tentang khobar. Jadi khobar nanti itu ada 3 macam. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada juga khobar syibuhu jumlah. Itu untuk khobarnya. Adapun kalau jumlah secara umum yang kita kenal dengan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah, maka di situ hanya ada 2, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, dan tidak ada yang disebut dengan jumlah harfiah atau syibuhu jumlah. Meskipun diawali dengan huruf jar seperti tadi, fil mazra'ati fallahani misalnya gitu. Itu nanti masuk ke jumlah ismiyah. Wan Ustadz, Nanti sibu itu maksudnya mirip kalimat gitu Ustadz ya? Sibu. Iya, mirip. Syibahu itu artinya mirip. Oh ya, suka Ustadz. Mirip atau serupa. Ya. Cukup? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan hari ini bermanfaat dan berbarokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Khairan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.